Ya, lanjut. Ibu, tadi kita telah melaksanakan kegiatan seperti ini. Namun sebelum kita melakukan refleksi dan evaluasi, saya bertanya kepada Ibu, bagaimana rasanya pada hari ini, Bu? Luar biasa. Gimana rasanya di supervisi? Oh, senang Pak. Ya Allah, Pak, dulu tahu orang ketiga film. Tidak merasa terganggu atau terbebani. Ya. Sehat keadaannya Bu hari ini? Lagi serak-serak banjir Pak. Lagi serak-serak ya, mudah-mudahan Ibu cepat sembuh. Amin. Dan sekeluarga ya, hidup yang aman dan nyaman. Amin. Ibu tadi saya sudah ngasih kelas dulu, ada beberapa hal yang sudah baik dan rata-rata baik, dan namun ada juga yang kurangnya. Namun dalam hal ini semata-mata tujuannya kita bukan mencari kesalahan, tetapi kita mencari ya persamaan konsep, kesamaan persepsi, yang mana tujuannya semoga proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi ke depan. Kalau saya memperhatikan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang diberikan, ya saya mulai dari yang poin yang pertama dulu, guru membuka pembelajaran di bidang pendidikan. Sudah terlaksana Ibu ini, ini supaya dipertahankan, terus diintensifkan, karena salam ini adalah merupakan bentuk daripada kebiasaan, bahkan ibadah yang merupakan amalan yang bisa mengawal keimanan anak-anak, mengawal keimanan kita bersama ya. Dan dengan ucapan salam ini merupakan bagian dari mengecas fisik kita, rohani kita, supaya kita tetap terjaga, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, guru mempersilahkan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah, saya mati sudah terlaksana, mohon kiranya dapat dipertahankan. Kemudian siswa membaca ayat-ayat pendek. Alhamdulillah, ayat-ayat pendek ini sudah terlaksana dengan baik. Ya, harapan saya dipertahankan, bila perlu ditingkatkan jumlahnya ayat-ayat pendeknya. Namun apa yang dibaca oleh anak-anak tadi ya sudah cukup, namun tidak menutup kemungkinan kalau memang mau ditambah jumlahnya surat pendeknya malah lebih bagus. Namun apa yang sudah tadi dilaksanakan dan biasakan pada anak-anak, saya berikan apresiasi, ya sudah berjalan dengan baik pembacaan ayat pendek ini. Kemudian yang berikutnya adalah guru dan siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu Garuda Pancasila ini kalau di kurikulum Merdeka ini masuk dia dalam penanaman P3, penanaman profil Pancasila, ya penguatan profil Pancasila. Boleh, ya. Tadi sudah dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan tadi itu bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain untuk kita sama-sama menanamkan karakter daripada Pancasila atau penguatan profil Pancasila melalui menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian siswa membaca 5 menit sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ibu sepertinya ingat ya penyampaian saya tahun yang lalu itu. Jadi betul, sebelum memulai pembelajaran ada program literasi, dan itu sudah Ibu lakukan ya. Dan harapan saya bukan hanya Ibu saja yang melakukan, tapi semua guru. Berarti ini Ibu Utika ingat ini apa yang saya sampaikan. Ada literasi, apapun pembelajarannya ada literasi minimal 5 menit. Dan alhamdulillah Ibu telah melaksanakan. Ini katanya lembar observasi ini dibuat sendiri atau hasil
hasil dari jembetan Bu? Buat sendiri kan. Buat sendiri. Ah ya bagus ya. Kan dari berdasarkan untuk yang membuat itu. Oh begitu, buat sendiri pantesan ada ya. Kalau di jembetan mungkin tidak ada. Tapi ini kalau buat sendiri ada dia. Jadi bagus ini Bu ya. Mengapa ini literasi? Karena memang sesuai dengan agenda pemerintah adalah literasi ini supaya di apa namanya dihidupkan ya, terus dibangun, terus dilaksanakan, terus diintensifkan minimal sebelum memulai pelajaran 5 menit atau 10 menit boleh ya, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Nah bagus ya. Nah kalau yang seperti yang tadi dilakukan tadi saya dengar ada yang tak masuk tak tadi? Ada masuk. Nah itu maksudnya saya. Jika guru tidak melakukan absen, saya yakin gurunya semacam tidak mau tahu mau masuk mau tidak. Jika ini figur guru, maka guru itu hanya datang mengajar, tidak ada untuk mendidiknya. Dalam tanda kutip tidak mau tahu apa guru anaknya masuk atau tidak. Nah, jadi ibu telah melekat di sana unsur-unsur mendidiknya ada. Artinya kepedulian terhadap anak didiknya, siapa yang masuk, siapa yang tidak ada. Jadi mendidik itu ada. Nah itu fungsinya daripada mengecek kehadiran siswa dan sudah ibu laksanakan. Mohon kiranya dapat dipertahankan gitu ya. Kemudian guru dan siswa melakukan apresiasi tentang pembelajaran sebelumnya. Apresiasi tadi saya perhatikan ada tadi ya, ada semacam pertanyaan pemancing yang memancing ke arah pembelajaran ada. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran ini belum dari kayaknya. Sudah setelah persepsi kan nanti kita akan belajar. Oh berarti saya yang salah pengamatan saya ya. Ya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah kalau memang sudah, alhamdulillah singkat aja anak-anak. Kita belajar tentang ini yang tujuannya adalah bla 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 ya. Kemudian guru bertanya jawab tentang siswa tentang hal-hal yang ingin mereka tanyakan setelah menonton video pembelajaran. Sudah tadi ya. Ada siswa mengungkapkan perbandingan cara adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sudah terlaksana. Guru mengajak siswa untuk mengamati contoh tumbuhan dan memberikan waktu kepada siswa untuk memberikan pendapat mengenai hal-hal yang sudah dilihat. Nah ini, maaf ini ya, poin nomor 12 ini karena bahasanya mengajak tidak mempersilahkan. Asumsi saya tadi ibu memanfaatkan media lingkungan. Karena di sini katanya karena di sini menggunakan kata diksi mengajak. Kebayangan saya ibu etika ini mengajak siswa keluar untuk mengamati contoh tumbuhan dan memberikan waktu kepada siswa untuk memberikan pendapat mengenai hal-hal yang sudah dilihat. Karena dia menggunakan diksi mengajak bukan mempersilahkan. Nah ternyata tadi dalam prakteknya yang dimaksud oleh ibu etika adalah mempersilahkan mengamati yang ada di LKPD. Iya. Tumbuhan yang bawa yang dua di depan. Oke, tumbuhan yang dibawa yang dua itu yang mengamati. Mengajak siswa untuk mengamati. Boleh argumennya. Ibu tadi membawa tumbuhan yang konkret. Namun akan lebih baik ini masukan aja sih, karena ini materinya adalah mengamati makhluk hidup tumbuhan supaya lebih menarik dengan memanfaatkan dengan melakukan variasi metode dan memanfaatkan semaksimal mungkin media yang ada. Saran saya di sini ada pohon nangka, apalagi tadi disebutkan pohon nangka. Alangkah baiknya anak-anak itu diajak keluar sedikit mengontrol dari nangka dia keluar ke sana itu ada orientasi. Apalagi katanya sini mengajak, boleh tadi diamati tumbuhan yang dibawa, tetapi lebih maksimalkan memanfaatkan lingkungan yang ada pohon nangka kali ya, apalagi ada materinya tadi pohon nangka. Jadi, oke. Gini saya tentang karena mengajak tidak kata mengajak ini saya kenapa tidak menggunakan kata mempersilahkan, tapi oke lah argumennya tadi ada tumbuhan ya yang dibawa. Oke, nanti diganti aja sini terlaksana Bu ya. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKPD. Oke, sudah
sudah terlaksana. Siswa menyimak instruksi yang diberikan oleh guru untuk mengerjakan LKPD, terlaksana, tidak ada masalah. Siswa berdiskusi terkait dengan LKPD tadi sudah terlaksana. Kemudian siswa menuangkan jawabannya dalam LKPD. Oke, sudah saya perhatikan tadi. Siswa menyampaikan hasil diskusi berupa simpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan dan tulisan. Oke, dituangkan tadi dalam LKS atau LKPD tadi ya. Sudah. Nah, mempresentasikan hasil diskusi sudah terlaksana. Mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Nah, ini sepertinya tadi saya tunggu-tunggu momen itu, tapi sepertinya kurang kuat. Artinya anak-anak disuruh menanggapi bagaimana kelompok A, B, C tentang penampilan presentasi temannya ini sepertinya tadi masih kurang. Iya, belum terlalu Pak. Ya, belum kurang. Ya, sehingga saya anggap di sini tidak terlaksana. Ya, harapan saya tunggu-tunggu momen itu tadi. Ini tentunya saya simpulkan kepada. Karena sudah paham ya Pak, makanya jelas makanya Justru karena sudah paham itu sehingga dia karena sudah paham mengemukakan pendapatnya. Ini kan sesuai dengan ini. Nah, kemudian siswa mengerjakan evaluasi yang ada di LKPD terlaksana. Alhamdulillah, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami, sudah terlaksana. Siswa bersama guru menyimpulkan, sudah. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa, sudah. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah, sudah. Nah, tadi ada yang krusial menjadi catatan saya. Belum ibu masih kita terbawa dengan konsep guru atau gaya mengajar yang mengambil pelayanan rata-rata. Padahal setiap kelas itu ada namanya, ada intelijensi anak-anak rata-rata, ada fast intelligent, ada low intelligent. Nah, saya tidak melihat ibu memberikan pelayanan bagi siswa yang low intelligent. Nah, sehingga walaupun kelas 6 itu bukan di K13, tetapi bukan kurikulum merdeka melaksanakan kurikulum K13, namun pada prinsipnya adalah kelas 6 juga harus memberikan pelayanan berdasarkan kemampuan siswa. Nah, ibu tadi tidak saya lihat memberikan pelayanan kepada 1 atau 2 orang anak yang saya ketahui kelas 6 sekarang ini memiliki low intelligence. Nah, kalau memang materinya adalah tadi adalah adaptasi terhadap tumbuhan berdasarkan habitatnya, yang karena low intelligence, cukuplah anak-anak itu menulis nama-nama tumbuhan, ya, nama-nama tumbuhan. Nah, disuruh dia membaca dan menulis karena dia berada dalam tataran low intelligence. Tidak harus sama dengan temannya yang rata-rata. Saya buat pakai soal ini untuk anak yang low intelligence, yang A itu untuk yang rata-rata ke atas. Itu di ulangan harian, tapi prosesnya harus ada. Ya, soalnya cuma tadi itu kan diskusi, makanya Cang. Nah, bagi soal dia tidak nyambung dan saya amati satu-satu, saya amati anak-anak itu. Kalau yang pas intelijen diskusinya jalan, tetapi kalau yang low intelijen dia bengong aja. Nah, yang maksudnya kita untuk ke depannya, dia masuk dalam lingkup diskusi itu, tetapi dia pun ada mendapatkan pelayanan khusus. Yang bagian low intelijen. Yang saya khawatirkan nanti artinya anak ini lulus kelas 6, siapa lagi yang mau mengajarkan. Nah, saya titip kepada semua guru, lebih-lebih kelas 6, tolong memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan anak-anak, khususnya terkait dengan literasi. Nah, ini ke depannya ya. Kemudian kita masuk dalam observasi format penilaian saya ya. Di sini menyusun KBM sudah oke ya, nilainya A. Kemudian mengalokasikan waktu ada di sana sudah oke, nilainya A, bagus.
menentukan bahan pengajaran sudah saya lihat RPT-nya sudah bagus. Kemudian menentukan media atau alat bantu pengajaran sudah ada ya, ada berapa media tadi saya lihat? Ada tumbuhan, ada video, ya dua ya, dua lebih dari satu. Kedepannya lebih yang tengah lagi. Ya. Kemudian menentukan metode pengajaran yang saya perhatikan tadi, metodenya diskusi, ceramah, tanya jawab, presentasi ya, pemberian tugas, ya lebih dari dua metode ya. Kemudian pelaksanaan KBM, membuka pelajaran, oke, menjelaskan ada, kemudian mengajukan pertanyaan ada, menggunakan media ada, mengadakan variasi ada, memberi penguatan ada, membimbing diskusi kecil ada, memberi layanan individual, memberikan layanan individual ini ada, tetapi sangat minim. Kemudian mengelola kelas itu ada, melaksanakan penilaian proses itu ada dalam LKPD tadi, melaksanakan penilaian akhir. Nah, makanya saya tadi menanya formatifnya mana, ulangan hariannya ada, Ibu sampaikan ini menjadi ulangan hariannya Pak Kepala LKPD. Oke. Nah, jadi LKPD tadi itu bisa menjadi penilaian akhir ya. Oke. Jadi ada nilainya A. Nah, kemudian rumusan soal tertuang dalam LKPD tadi ya. Kumpulan soal ulangan harian tertuang dalam LKPD. Daftar nilai sedang diproses. Pengetahuan. Ya. Sikap dan keterampilan tadi sudah dinilai. Oke. Nah ini hasil apa namanya rekaman saya, format yang saya buat, format yang Ibu buat juga sudah saya ini rekam pelaksanaannya tadi. Adapun yang tidak ini karena kita miss pemahaman, ada dua pemahaman dan pemahamannya saya. Namun pada prinsipnya dua-duanya bagus ya, karena penggunaan diksi aja penggunaan diksi. Cuma nanti tetap Yang nomor 12 anak-anak kita penggunaan diksi atau mengajak ini kalau mempersiapkan diksi, tapi kalau mengajak atau saya keluar. Kemudian mengungkapkan pendapat, ini sudah ya. Nah, kalau memperhatikan secara umum keterlaksanaan kegiatan ini sesuai dengan format yang dibuat rata-rata terlaksana, sehingga dapat dikatakan kalau diberikan nilai akademik ini tergolong nilainya A ya, rata-rata ini karena terlaksana. Adapun format supervisi yang dari saya juga di sini rata-rata ada dan nilainya A. Hanya dua item yang tidak ada, menentukan metode pengajaran dalam RPP tidak ada. Walaupun tidak ada di sini nilainya C karena tidak ada. Kemudian memberi layanan individual nilainya C ada tapi sangat minim. Nah, sehingga dengan demikian artinya secara umum Ibu penilaian saya Ibu memiliki kompetensi sebagai guru menguasai didaktik metodik ya, dan sepanjang penglihatan saya ya Ibu selalu meningkatkan kemampuan ya. Mudah-mudahan melalui supervisi ini ya yang ada ini dipertahankan, yang kurang dapat diperbaiki ke depannya. Adapun rencana melakukan PTK ya nanti kalau memang ada waktu ya dibuat proposalnya. Yang sudah jadi Nggih, karena itu salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat. Ya, nggih. Tetap kita akan kawal, kita akan berkolaborasi, diskusi, terus artinya mencari tahu ya apa itu PTK, formatnya dan bagaimana caranya, selalu kita diskusi. Jadi masing-masing kita sekolah-sekolah bukan manusia yang sempurna serba tahu, tetapi kita semacam ya diskusi aja ya, diskusi dengan segala kekurangan dan tugas kita masing-masing. Mungkin itu guru saya ucapkan selamat dan sukses. Apresiasi kepada Ibu yang telah siap untuk
disupervisi ke depannya apa yang sudah baik supaya dipertahankan, ya yang kurang-kurang bukannya tidak baik, masih kurang tapi ditingkatkan, bukannya tidak baik namun masih kurang, ya mungkin itu bukannya tidak baik tapi kurang. Kurang apa namanya gregetnya, kurang gregetnya gitu ya. Terima kasih sukses selalu. Foto dulu. Foto kanan.